Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang neuron endokrin. Neuron endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Beberapa kelenjar endokrin yaitu yang pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis disebut master of glands karena mampu menyekresikan bermacam-macam hormon yang mengatur bermacam-macam kegiatan dalam tubuh. Kelenjar ini terletak di dasar otak dan terdiri dari 3 lobus, yaitu bagian depan atau lobus anterior, bagian tengah atau lobus intermediate, dan bagian belakang atau lobus posterior. A. Kelenjar hipofisis lobus anterior atau bagian depan. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan bermacam-macam hormon sebagai berikut. 1. Hormon somatotrof atau STH yang berfungsi mengatur pertumbuhan dan anabolisme protein. Kelebihan hormon somatotrof akan menyebabkan pertumbuhan raksasa atau gigantisme akromegali pada orang dewasa, yaitu pertumbuhan ujung-ujung tulang ke arah samping, sedangkan apabila kekurangan hormon somatotrof akan menyebabkan kekerdilan atau dwarfisme. Yang kedua, ada hormon adrenokortikotropik atau ACTH yang berfungsi mengontrol sekresi beberapa hormon oleh korteks adrenal. Yang ketiga, ada hormon tirotropin atau TSH, thyroid stimulating hormone, yang berfungsi mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Lalu yang keempat, ada hormon prolaktin atau LTH, berfungsi memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Yang kelima ada hormon gonadotropin yang terdiri atas FSH, yaitu follicle stimulating hormone, yang pada wanita berfungsi merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen, sedangkan pada pria berfungsi menstimulasi testis untuk menghasilkan sperma. Yang kedua ada LH, luteinizing hormone, yang pada wanita bersama dengan estrogen berfungsi menstimulasi ovulasi dan pembentukan progesteron oleh korpus luteum pada ovarium, sedangkan pada pria berfungsi menstimulasi testis untuk menghasilkan testosteron. Lalu tadi yang B ada kelenjar hipofisis lobus intermediate atau bagian tengah, yang pada beberapa spesies hewan kelenjar hipofisis lobus intermediate menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH yang berfungsi mensintetis melanin atau pigmen warna. Yang C ada kelenjar hipofisis lobus posterior atau bagian belakang. Beberapa hormon yang dihasilkan yaitu ada sebagai berikut. Ada hormon ADH atau hormon antidiuretik atau vasopressin, berfungsi menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah. Ada hormon oksitosin yang berfungsi menstimulasi kontraksi sel otot polos pada rahim wanita hamil sebelum melahirkan dan menstimulasi kontraksi sel-sel kontraktil kelenjar susu agar mengeluarkan air susu. Kelenjar yang kedua ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok yang terdapat pada daerah leher dekat jakun, dan kelenjar ini paling kaya akan pembuluh darahnya. Kelenjar tiroid terdiri dari 2 buah lobus, yaitu terletak di sebelah kanan dan kiri trakea dan menghasilkan hormon-hormon sebagai berikut. Ada hormon tiroksin dan thiodotironin yang berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sel saraf. Kelebihan hormon tiroksin akan menyebabkan morbus basedowi, yaitu meningkatnya metabolisme, denyut jantung cepat, gugup, emosional, mulut ternganga, dan mata lebar atau exophthalmos. Bila kekurangan hormon tiroksin sebelum dewasa akan menyebabkan kekerdilan atau kretinisme, dan apabila orang dewasa akan menyebabkan myxedema, yaitu kegemukan atau obesitas yang luar biasa serta kecerdasan menurun. Yang B ada hormon kalsitonin yang berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Kelenjar paratiroid atau yang disebut dengan anak gondok. Terletak di daerah kelenjar gondok, kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah.
Kelenjar paratiroid menghasilkan satu hormon, yaitu hormon paratohormon, untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Yang keempat, kelenjar adrenal atau yang disebut dengan suprarenalis. Kelenjar ini terletak di atas ginjal dan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, korteks dan medula. Korteks sendiri menghasilkan hormon, yaitu hormon korteks mineral dan glukokortikoid. Korteks mineral berfungsi untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi di ginjal. Glukokortikoid fungsinya untuk mengubah protein menjadi glikogen dan mengubah glikogen menjadi glukosa, dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Kemudian ada androgen, berfungsi untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Dan yang kedua ada medula, yaitu menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Yang kelima, kelenjar pankreas atau pulau-pulau terletak di daerah ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu insulin dan glukogen. Insulin sendiri untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya, kadar gula darah akan turun. Sementara itu, glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, karenanya kadar gula darah akan naik. Yang keenam, kelenjar gonad atau kelamin terletak di daerah perut untuk wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad memiliki dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen sendiri untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder, dan progesteron menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki menghasilkan satu hormon, yaitu testosteron, untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Yang ketujuh, kelenjar timus atau kacangan terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon, yaitu timosin, untuk membantu sistem kekebalan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.